kalian serta mengkonsultasikannya. Nah, dengan topik dengan masalah dan tujuan apa? Topik dengan judul. Mungkin kalau topik judul tuh termasuk topik gitu. Topik itu bisa luas gitu nggak sih Pak? Kalau misalnya topiknya tentang jawab penanya. Oh iya nggak? Jawab. Kalau topik itu kayak misalnya topiknya pendidikan, nah judul itu Ini kan terlalu luas. Oh, berarti harus yang mengerucut lagi gitu. Yang lebih kecil lagi. Apa misalnya judulnya? Kalian pendidikan kimia dan kimia. Statistika dan kimia. Penelitian statistika itu apa misalnya? Apa penelitian statistik itu? Kebanyakan mungkin pengaruh apa terhadap apa gitu. gitu. Ini hasilnya mati. Pas gitu. Lari-lari tuh habis sprint. Ya Allah. Awak mana? Yang masuk aja kan? Masuk aja. Udah terlambat dicariin kursi. Apa beda topik dan judul tadi? Beri contoh deh, beri contoh. Clickbait. Apa? Clickbait. Clickbait itu topik. Penggunaan clickbait dalam media sosial misalnya. Ya, itu topik. Judul? Apa gitu? Apa? Coba. Clickbait di media massa belum jelas tuh apanya. Kalau kalian bilang clickbait di media massa itu belum clear. Clickbaitnya itu apa? Hukuman bagian terlambat salah. Gimana ya? Kursinya aja loh. Saya di situ yang bilang. Masih ada kursinya tuh. Yang ada. Maju sih. Kalau maju nggak apa-apa. Kamu sama rumah. Jadi penggunaan clickbait di media massa, bukan media massa, media sosial gitu ya. Media sosial atau sosial media? Media sosial. Yang belakang sudah selesai. Salah satu etika dalam komunikasi adalah mendengar orang yang bicara ya. Jadi kalau ada yang belum selesai bicara itu silakan keluar, nggak masalah ya. Ya, topiknya dilepas aja. Jadi kembali kalau penggunaan clickbait di media sosial, berarti sosial media apa media sosial? Media sosial. Bahasa Inggrisnya? Sosial media. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Inggris police woman, bahasa Indonesia apa? Police woman. Kalau gitu
sama dong dengan bahasa Inggrisnya. Harusnya yang benar apa? Iya. Women. Wanita polisi harusnya bahasa Indonesia-nya. Karena polisi wanita sama dengan polisi hutan. Polisi yang mengurusi hutan. Polisi yang mengurusi wanita polwan itu sebenarnya makanya. Jadi penggunaan kata polwan sebenarnya salah gitu ya. Baik, jadi penggunaan clickbait dalam media sosial itu topik. Kalian belum menentukan apanya yang mau diteliti dari penggunaannya. Aspek apanya? Aspek kebohongannya. Misalnya kebohongan penggunaan clickbait dalam media sosial itu sudah menjadi judul. Karena sudah ada spesifikasi kalian ingin meneliti aspek kebohongan dari penggunaan clickbait. Ya. Itu beda topik dengan judul. Kalian topiknya apa, judulnya apa, nanti silakan dibahas ya. Kemudian mengembangkan unsur, silakan duduk aja. Aulia dibacakan, Aulia laki-laki. Yang laki-laki panggilannya Akbar, Pak. Akbar. 3. Mengembangkan unsur inti penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian seperti yang disediakan dalam tabel kerja. Ya, unsur inti dalam penelitian itu apa saja? Latar belakang. Apa? Tuh. Ya. Research area berarti apa tadi kalau penggunaan clickbait dalam media sosial? Areanya apa? Media sosial. Media sosial apa komunikasi? Komunikasi dalam media sosial. Judulnya tadi sudah ya, kita ambil contohnya itu. Kebohongan dalam penggunaan clickbait di media sosial. Kita buat judulnya seperti itu. Latar belakangnya nanti apa isinya? Kalian ada satu semua kan ya? Iya. Jadi kita bersihnya aja dulu. Mata kuliah metodologi penelitian sudah kan ya? Masa belum? Semester ini belum dapat metodologi sampai sekarang? Apa? Udah. Yang statistik yang belum ya? Ya. Nanti bahas dulu siapa yang mau baca itu. Saya ambil marker dulu. Siapa yang mau baca? Nggak didaring, nggak diluring. Ya, siapa? Sultan. Ya, Sultan. The illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn. Ya. The illiterate, kalau ada ST gitu, 21st. Ya. Yang illiterate itu apa? Orang yang nggak baca. Buta huruf. Buta huruf gitu ya. Yang
illiterate yang buta huruf pada abad 21 itu bukanlah mereka yang tetapi mereka yang tidak bisa belajar, melupakan yang sudah dipelajari dan belajar kembali hal baru. Berapa cepatnya pengetahuan berubah sejak era informasi? Seberapa cepat pengetahuan berubah? 2 kali lipat dalam 12 jam. Itu tahun 2021. Kita bisa bayangkan ya, kalau secepat itu pengetahuan berubah, berarti hal-hal yang kita pelajari hari ini akan segera berubah menjadi kadaluarsa dalam waktu singkat. Maka melepaskan kembali yang sudah dipelajari, mempelajari hal baru itu tidak bisa terelakkan lagi. Karena itu dalam perubahan yang begitu cepat, yang paling penting dalam pendidikan sekarang adalah mengembangkan kemampuan berpikir agar bisa terus belajar hal baru. Ya. Nah, salah satu caranya melatih kemampuan berpikir adalah melalui penelitian. Getting into the realm of research itu artinya masuk ke dalam dunia atau ranah penelitian. Nah, apa sih penelitian itu? Coba kamu baca. Ada yang mau baca? Oh ya, saya ucapkan terima kasih dulu yang baru datang gitu ya, karena ada miskomunikasi tadi, jadi nggak masalah. Kalian sudah berusaha datang ke pertemuan ini. Nanti menjelang pertemuan berakhir dari semester, semoga bisa bertemu seperti ini, karena kalian harus presentasi hasil penelitian kalian. Ya. Jadi project base itu mengharuskan adanya presentasi hasil penelitian. Selain rekaman presentasi nanti. Terus siapa mau baca? Saya laporin ke dekannya ya, bahwa tidak ada anak kimia yang merespon suruh baca. Ya. Dekannya teman saya dulunya sesama WD1. Siapa namanya? Hilmi. Ayo Hilmi. What is research? Research is a process of steps used to collect and analyze information to increase our understanding of a topic or issue. At a general level, research consists of 3 steps. First, pose a question. Second, collect data to answer the question. And the third, present an answer to the question. Sederhananya memahaminya, research berarti sebuah proses meneliti. Dari kata re dan search itu artinya apa? Mencari kembali. Artinya mencari terus-menerus sampai ketemu yang sesungguhnya. Itu research. Nah, ada 3 sebenarnya dasarnya seorang melakukan penelitian. Ada pose significant question. Pose itu apa? Itu kata dasar dari position. Pose itu berpose, menampilkan diri gitu ya, menampilkan satu pertanyaan. Ada pertanyaan penelitian di situ dia maksudnya. Kemudian mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan, kemudian menyajikan jawaban. Nah, jadi itu saja research itu sebenarnya. Sepertinya sederhana, tapi coba kita lihat di sini. Ya. Kebohongan dalam penggunaan kepantul atau memang tulisannya hampir nggak terlihat ya. Kebohongan dalam penggunaan clickbait. Dalamnya 2 kali. Kebohongan di media sosial ya harusnya. Terus kalau judulnya ini, kalian buat pertanyaan penelitiannya. Apakah clickbait itu bisa nggak jadi pertanyaan penelitian? Bisa salah dan bisa sesat. Kalian lupa tadi 3 hal tadi apa penelitian itu? Pose a question, collect data. Oh, ada di situ pantas.
Terus ketiga, Present present answer. Collect data to answer itu berarti dalamnya bukan hanya collect, ada analyze ya, ada mengakses data. Kalau kalian diminta tadi membuat, kenapa? Apakah yang dimaksud dengan clickbait bukan pertanyaan penelitian, kenapa? Perlu nggak kalian mengumpulkan data untuk menjawab itu? Kalian buka aja kamus, buka internet, buka buku, clickbait itu apa, sudah lengkap tuh definisi dan contoh. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang hanya membutuhkan waktu ringkas untuk menjawabnya, tidak membutuhkan proses pengumpulan data yang menggunakan instrumen tertentu, tidak membutuhkan analisis data yang mendalam, itu bukan pertanyaan penelitian. Jadi mencari pertanyaan penelitian ini mudah nggak berarti? Enggak. Karena nggak mungkin bisa dibuat tanpa banyak membaca. Ya. Baik, jadi kalau kita seperti ini bentuknya, pertanyaan penelitiannya apa? Yang layak jadi pertanyaan penelitian apa berarti? Nah, oke lah, sebelum kita masuk ke praktiknya, kita lihat teori dulu ya. Ini proses penelitian itu kan, sederhananya. Dimulainya di mana penelitian berarti? Yang mana? Identify research problem. Kemudian reviewing the literature. Jadi mengidentifikasi masalah penelitian itu langkah pertama, semua penelitian. Langkah keduanya adalah reviewing. Itu apa bahasa Indonesianya? Meninjau. Presiden meninjau kantor pajak setelah kasus Mario Dandi, itu review. Apa review? Menelaah, ya, menelaah literatur. Jadi kalau kalian sudah menemukan judul, berarti kalian harus membaca literatur. Apa yang dimaksud dengan clickbait? Apa yang dimaksud dengan media sosial? Clickbait di media sosial yang mana yang mau diteliti? Siapa saja yang sudah meneliti clickbait itu masuk dalam telaah pustaka atau kajian pustaka. Ya. Setelah itu apa? Specify the purpose. Nah, jadi tujuan selalu berkaitan atau berbalasan dengan masalah. Jadi tujuan itu selalu berkaitan dengan masalah. Sekarang kita rumuskan dulu. Masalahnya apa coba? Yang mau dibuat berdasarkan judul ini. Apa? Kan tadi sudah dibuat ciri-ciri masalah penelitian itu, bahwa dia harus memiliki karakteristik membutuhkan waktu, membutuhkan data untuk menjawabnya. Apa? Kebohongan yang mana? Sebelum tahu kebohongan yang mana, perlu nggak kita teliti bagaimana penggunaan clickbait? Perlu, karena saya sudah sebut pasti perlu gitu ya. Kalian bagaimana penggunaan clickbait pada media sosial. Itu yang harus kalian. Ada kursi lagi?
Itu di saya aja. Seriusan, ambil aja Aulia. Kursi itu. Ini apa? Record. Recordnya taruh di meja aja Aulia. Oh kamu mau ngambil ini? Nggak usah kan materi nanti saya bisa itu. Oh iya, bisa di kiri. Ke arah sini aja. Apa? Itu bisa panjang. Ini di lantai. Lihat sini. Kalau kalian merumuskan masalah penelitian, kalian harus bisa membayangkan jawabannya apa, agar bisa nanti mengidentifikasi datanya apa, sumber datanya apa. Bagaimanakah penggunaan clickbait pada media sosial? Jawabannya apa? Kenapa? Kira-kira jawabannya itu adalah jenis-jenis clickbait, kemudian fungsinya dan cara penggunaannya pada. Nah itu jawabannya harus bisa kita bayangkan. Kalau enggak nanti kita akan kesulitan mengidentifikasi data-data dan seterusnya. Ya. Kalau kalian bayangkan, kan media sosial juga harus disebutkan. YouTube misalnya, clickbaitnya di mana berarti penggunaannya? Di judul dan thumbnail gambar. Berarti ada dua dulu jenis clickbait, ada berbentuk kata dan citra namanya, bukan gambar, image. Image itu nyebutnya gimana? Image. Nah, oke, berarti jenisnya secara umum ada dua, ada verbal sifatnya, ada non-verbal atau image. Dibuatlah menggemparkan dunia, gitu kan misalnya. Kata-katanya di situ. Ikan terbesar yang pernah ditangkap di selokan. Ya nggak salah. Cere kan kalau segini udah besar belum? Udah besar banget kan? Nggak ada cere sepanjang ini. Tahu cere kan? Tahu Pak. Nah, iya. Ada cere nggak? Ada nggak cere yang sekilo ukurannya? Nggak ada. Nah jadi kayak gitu-gitu misalnya. Jadi nanti ibu bapak, jawaban itu pasti jenis ini, CV ini akan terkait dengan jenis media sosialnya. Sudah cukup belum dengan satu pertanyaan? Kenapa? That's it, perfect. Judulnya belum tergambar. Bohongannya di mana? Ini yang ngomong belum tergambar judulnya siapa? Kamu? Yang tadi belum tergambar judulnya? Iya, saya. Siapa namanya? Lutfia. Lufia yang tersesat mencari saya tadi. Kamu dengan siapa teman kamu? Adit. Adit. Tadi berdebat kami di luar tadi, Pak Ivan bukan, saya bilang bukan. Mereka ngotot iya gitu. Ya udah saya ngaku aja. Jadi terus gimana merumuskan kebohongannya? Itu kata kunci ya. Kata kunci di dalam judul itu harus ada muncul dalam pertanyaan. Kalau enggak relevan nanti. Nanti kita lihat ciri-ciri penelitian bermutu. Jadi kalau kalian meneliti dimanapun, ada kriteria penelitian yang bermutu yang bisa kita ambil dari National Research Council-nya Amerika. Ayo. Apa rumusan pertanyaan berikutnya? Kan ini
pasti kualitatif ya. Judul ini kan. Padahal kan orang kimia dan statistika yang sangat kuantitatif. Kalau kuantitatif kan sama tuh pertanyaannya, ya atau tidak. Nah sekarang mikirnya lain. Dunia ini tidak hanya ya dan tidak kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Benar. Jadi kalian belajar kuantitatif dengan dosen-dosen sana. Di sini kita pikir kualitatif. Apa tadi sudah Sultan tadi sudah bilang bagaimana apa? Dasar kuantitatif pengaruh. Bukan bagaimana pengaruh, bagaimana apanya yang kebohongan itu. Jadi bayangkan jawabannya dulu, apanya yang mau dibahas dari kebohongan itu? Hah? Dampak pembohongan, masa kita mau meneliti dampak pembohongan? Gimana caranya? Kamu terbohongi nggak Sultan? Terus apa namanya? Rizky terbohongi nggak setelah membaca ini? Kita satu-satu kan nggak gitu. Ayo. Kita perlu tahu dulu nggak ciri-ciri clickbait yang apa mengandung potensi kebohongan. Lutfi balas dendam. Bagaimanakah karakteristik ya? Karakteristik clickbait yang berpotensi mengandung kebohongan. Jawabannya apa? Karakteristik. Kebayang nggak jawabannya dia? Apa jawabannya? Oh, ciri-cirinya kalau dia pakai bahasanya hiperbola. Kalau pakai gambar, gambarnya apa? Isinya apa? Gambarnya cewek cantik, seksi. Kan biasa begitu kan? Atau ikan yang gede banget, padahal nggak segede itu, gitu kan? Jadi kalau terbayang sudah bisa. Masih perlu nggak yang ketiga? Belum. Masih belum ketemu substansinya. Proses pembohongannya sudah diteliti belum itu? Apa bedanya pembohongan dan kebohongan? Terus kalau kebohongan? Kebohongan kata-kata. Kebohongan itu apa? Output. Keadaannya, ihwalnya, peristiwanya. Jadi pembohongan dampaknya terjadi kebohongan gitu. Jadi sudah hasil deh ya. Maka kita teliti bagaimana bentuk pembohongan tuh ada yang itu. Bukan kebohongan sama. Melalui clickbait pada Lagi bahasa Sunda ya, Jadi di situ kita akan mendefinisikan maksud atau kriteria kebohongan. Ya, jawabannya, oh dia membohong karena dia melanggar kriteria berita yang benar, yaitu ABCD. Maka proses pembohongannya dengan tadi membuat menampilkan citra yang seperti ABCD, kata-kata yang ABCDFG. Kira-kira 1, 2, 3 itu urutannya sudah pas atau perlu kita urutkan kembali?
2 dan 3 itu sudah pas atau ada yang harusnya 3 lebih dulu? 3 lebih dulu. Kita memahami prosesnya dulu baru kita tahu ciri-cirinya. Jadi ini sudah simpulan gitu ya. Nah, dalam kualitatif Ibu Bapak, proses seperti ini biasa. Kalau dalam kuantitatif kan sudah ditentukan karena berdasarkan teori membentuk asumsi dan menjadi hipotesis kan. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa pertanyaan penelitian berbeda dengan pertanyaan yang bukan penelitian seperti tadi. Apakah clickbait, apakah media sosial, apakah jenis-jenis media sosial. Itu kan nggak usah diteliti, nggak usah penelitian. Kalian bisa melakukannya dalam 1-2 jam itu. Baik, kita berikutnya ya. Ada collecting data, ada interpreting, analyzing, and interpreting data. Kemudian reporting. Nah, kalian melakukan pelaporan itu nanti di akhir. Ya. Jadi skripsi yang kalian akan buat nanti itu sebenarnya laporan hasil penelitian. Ini slide ini ada 90-an atau 100-an ya. Jadi saya buat satu-satu, tidak bisa panjang-panjang ini. Format laporan penelitian kalian itu seperti ini. Ini di seluruh dunia sama. IMRD. I-nya introduction, M method, bukan method, method. Oh, jadi buang jauh-jauh method, mana ada method? Method. Jangan kaku banget method. S-nya pakai sa, yang mengaji tahu, yang nggak ngaji mah nggak tahu. Method. Ngaji kan? Result, kemudian tapi jangan sering ngaji, nanti dia werin Megawati. Discussion yang terakhir. Disuruh ke Arab. Nah, ini penjelasannya. Berarti abstrak, kalian pasti sudah pernah baca abstrak, gitu ya. Introduction itu isinya mengapa, alasan kita memilih judul itu, gitu ya. Dan seterusnya, ini penjelasan tentang IMRD itu. Ini penjelasan yang lainnya tentang itu. Jadi dari beberapa ini kita tahu bahwa laporan penelitian di seluruh dunia kalau dipublikasikan dalam bentuk jurnal itu pasti menggunakan bentuk IMRD. Nah, ini tadi saya katakan, kita akan melihat bagaimana sih kualitas laporan penelitian yang bermutu, seperti yang nanti kalian akan buat juga. Maka saya mengharapkan kalian melakukan ini dengan serius dalam rangka berlatih untuk menulis skripsi nanti. The United States National Research Council was asked to examine and clarify the nature of scientific inquiry in education. Kalau kalian periksa pengucapan tadi dan bandingkan dengan pengucapan kalian, kan salah semua tuh pengucapan kalian. Nyebut nationalnya aja salah kan? National kan gitu harusnya. Examine, kalian kan examine dari dulu kan sampai sekarang. Gak apa-apa, nanti belajar sendiri ya. Jadi menurut Dewan Risetnya Amerika yang diminta untuk meneliti gitu ya, laporan pendidikan dalam dunia pendidikan, laporan penelitian dalam dunia pendidikan, mereka membuat 6 kriteria. Yang pertama apa? Most significant question that can be investigated empirically. Jadi pertanyaannya harus signifikan. Signifikan itu apa? Apa signifikan? Perlu diteliti karena memiliki nilai keilmiahan dan kebermanfaatan. Itu signifikan. Ya. Jadi kalau kalian membuat penelitian, emang ada gunanya penelitian seperti ini? Ada nggak gunanya? Ada. Kata Lutfia. Dan emang ada. Kan nanti kalian kasih tahu orang, kalau kalian lihat ciri-ciri YouTube seperti ini nggak usah dibuka. Ciri-ciri Instagram seperti ini nggak usah dibuka. Ciri-ciri WA seperti ini nggak usah dibuka. Kan kalau Anda sudah mendapatkan hadiah berapa ratus juta dari undian apa? Gebiar nggak jelas itu apa, sebutkan semua. Atau undian memenangkan dari bank apa yang kalian rekening aja nggak punya gitu ya. Berapa sih bohong? Nah itu jadi
signifikan atau tidak judul ini, kita anggap iya. Karena ada kebermanfaatannya, ada nilai ilmiahnya, karena membahas hal-hal yang sedang happening. Happening itu apa, Pak? Yang sedang tren gitu ya, sedang ngetren. Yang kedua apa? Link research to relevant. Siapa yang bisa nyebut teori bahasa Inggris dengan benar? Nanti saya kasih coklat. Ayo. 3 detik. 1, 2, 3. Nggak ada yang berani. Jadi gimana nyebutnya benar? Pertama pakai sa, terus iya, theory. Salah semua kan? Tidak, salah semua. Nggak usah lah theory, ini aja deh. Kok hilang? Ini aja deh. Theory terlalu sulit. COMB artinya apa? Sisir. Bahasa Inggrisnya apa menyebutnya? Ada gitu Pak? Rizky juga? Panggilannya? Kiki. Gimana namanya Kiki? Oke. Kom. Kamu orang Bogor apa orang Bekasi? Orang Jawa. Yang lain coba. Perwakilan Jawa udah salah. Perwakilan Jawa beneran. Sulawesi. Bapak. Apa namanya? Gamal. Gamal. Apa? Com. Ya sama aja. Yang benar apa nyebutnya? Kau. Orang Sunda yang benar. Kau. Tapi kalau menyisir rambut nggak combing, tapi combing. B-nya hilang. Ya. Sama kalau pasang pipa-pipa itu kan plumbing kan, nyebutnya plumbing. Atau manjat. Kalau manjat itu kan climbing, B-nya nggak ada. Ya. Nggak apa-apa kalau baru tahu. Banyak hal kalian baru tahu kan? Ya. Link research to relevant theory. Jadi kalau kalian meneliti ini tadi, teori apa yang kalian baca? Teori tentang apa sih yang dimaksud dengan kebohongan? Apa sih ciri-ciri kebohongan? Kriterianya apa? Siapa saja sudah pernah meneliti kebohongan pada media sosial? Itu yang harus kalian baca. Jadi penelitian orang lain sebelumnya tentang kebohongan di komunikasi dalam hubungan sosial. Kemudian apa lagi selain kebohongan berarti kata kuncinya? Clickbait. Siapa saja sudah meneliti clickbait? Kapan publikasinya? Apa hasil penelitian mereka? Ya. Di mana perbedaan penelitian kalian dengan penelitian sebelumnya tentang kebohongan dalam clickbait? Sudah ada belum yang meneliti itu? Makanya wajib seorang peneliti membaca jurnal hasil penelitian terkait. Itu literature review. Maka kalau kalian bisa melakukan itu, kalian sudah memenuhi kriteria kedua penelitian bermutu, yaitu link research to relevant theory. Yang ketiga apa? Use methods that permit direct investigation of the question. Metode penelitiannya harus sesuai dengan apa yang tidak diteliti. Kalau pertanyaannya seperti ini, kira-kira metodenya apa? Apa? Siapa yang nyasar literatur? Saya saja. Lutfi lagi.
lain apa kira-kira? Tebak aja, karena pasti salah tebakannya. Apa tebakannya? Ayo. Yang penting ngomong. Kalau Anda bicara, walaupun salah, itu mengaktifkan otak. Ya. Benar, karena kalau salah pun tetap Anda mengaktifkan otak, itu yang perlu. Survei. Masa kita mensurvei clickbait? Berarti bukan survei, juga bukan apa tadi? Yang sayup-sayup tadi? Studi literatur, bukan. Namanya content analysis. Apa bahasa Indonesianya? Analisis isi. Ya. Sekarang kita lihat dulu tujuannya. Kalau pertanyaannya ada 3, tujuannya berapa? 3, karena tujuan dan pertanyaan dan tujuan selalu berkorespondensi. Ada yang nyebutnya korelasi, itu mah judul metode penelitian ya. Berarti yang pertama apa? Mengetahui mulu. Ada lagi kayak selain mengetahui. Pasaran. Menyelidiki gitu ya. Menyelidiki. Menyelidiki apa? Tadi. Salah ngomong. Penggunaan Penggunaan clickbait. ada media sosial. Yang kedua, Menyelidiki. dan kita urutannya itu dulu, nanti dibalik catatan kalian. Apa? Mengenali karakteristik. What is your name? Aksen. Aksen apa? Aksen? Mengenali. Analisis apa? Mengenali. Oh, karakteristik. mengenali. Iya. Mengenali berarti recognize atau identify ya. Karakteristik. Sebenarnya kalau karakteristik kita tidak identifikasi tapi harus analisis. Beda gitu ya. Menganalisis sekarang mengidentifikasi laki dan perempuan mudah nggak? Mudah. Tapi menganalisisnya belum tentu apa yang dianalisis kan? Nah di situ cara memahami maknanya. Menganalisis karakteristik CV yang berpotensi mengandung kebohongan. Yang ketiga berarti apa? Betul aja jangan malu-malu. Ya. Apa yang ketiga? Coba. Bagaimana bentuk pembohongan melalui CV? Ya dulu. Dari sini kita bisa mengidentifikasi Ibu Bapak. Kok bentuk pembohongan bisa dibayangkan nggak? Bukan bentuknya berarti kan yang kita teliti, tapi prosesnya. Proses. Jadi jawaban yang kita bayangkan adalah oh kalau dia YouTube berarti prosesnya dilakukan dengan menampilkan gambar-gambar yang menarik perhatian yang biasanya bersifat hiperbolis gitu ya. Kalau menggunakan kata-kata yang seperti ini. Nah, itu prosesnya. Dan itu diletakkan di mana kalau di dalam sampul YouTube misalnya? Kalau di kata-kata di mana diletakkannya? Di tengah, di atas, di bawah? Itu proses. Jawaban itu proses. Jadi bukan bentuk ya. Maaf tadi saya belum mendalaminya sampai pada tujuan. Jadi ketiga apa? Kalau sampai sedalam itu mengapa? Identifikasi.
melalui CV pada media sosial. Ya. Kalau kalian lihat penelitian kualitatif begini kan beda. Kalau di kalian kan karena kuantitatif, kata kerjanya apa berarti? Memutuskan. Kan ya dan tidak kan pertanyaan penelitiannya? Menentukan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya membuktikan. Bahasa Inggrisnya itu to prove, to decide, to apa? Itu apa? Kalau saya sudah bilang apa itu 2 kali 3 kali pasti salah gitu. Determine. Jadi kalian sudah keren-keren determine gak apa-apa, keren salah gak apa-apa. Determine. Ini tujuan. Kita lihat data. Datanya apa? Data dan sumber data ya. Pertama, data itu apa sih? Peristiwa? Bukan, bukunya salah. Statistik. Salah. Data itu informasi yang berbentuk numerical, angka atau bukan angka, untuk menjawab pertanyaan penelitian. Itu data, jadi sederhana, informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan itu apa? Nah, itulah data. Ya. Misalnya, apakah ada pengaruh antara, ini yang paling klasik gitu ya, motivasi dan prestasi? Datanya apa? Apakah ada pengaruh antara motivasi dan prestasi? Datanya apa? Nilai motivasi dan nilai prestasi. Karena yang bisa dicari pengaruhnya atau korelasinya adalah data yang sama kan? Angka dengan angka. Jadi nilai motivasi dan nilai prestasi untuk mencari pengaruh atau korelasi itu. Nah, itulah data. Berarti di sini datanya apa? Pertanyaan pertama, bagaimana penggunaan CV pada media sosial? Datanya apa? jenis-jenis Datanya apa? Kalian nggak lihat nih jawabannya? Ini kan jawabannya nih. ada korelasi Jenis-jenis clickbait, fungsinya, kemudian cara menggunakannya pada media sosial. Katanya apa berarti? Yang kalian kumpulkan adalah CV pada, ya itu kan, kalian yang kalian nanti akan kumpulkan apa? CV kan? Iya. Makanya kalau belajar research nggak perlu bawa buku.
baca definisi data apa, makin merepotkan. Kalau dalam penelitian yang perlu dibawa adalah otak, nggak perlu yang lain, asal bawa otak bisa, karena dia logis. Ya nanti dari judul sampai ke bawah itu logis. Kan kalian bawa semua kan alatnya? Bawa, makanya diaktifkan sekarang. CV pada media sosial. Yang kedua, bagaimanakah karakteristik? Apa datanya? Sama juga kan? Terakhir sama juga. Sumber datanya apa berarti? Media sosial. Kalian tentukan di situ. YouTube, apa? Twitter, Instagram, TikTok, dan lain-lain lah yang mengantarkan kalian ke neraka itu ditulis semua. Kan nggak mungkin kalian, mungkin juga sih di YouTube agama kan ditulis gitu, baca ayat ini langsung bisa ke surga gitu kan. Ada baca ayat bisa mengantarkan orang ke surga. Kalau kalian orang bima percaya itu nggak usah kuliah lah udah. Masa ngapalin ayat bisa bawa orang ke surga? Habis ngapalin ayat kerjanya maksiat kan nggak mungkin. Pakai hijau. Nah, kalau begini, ini berbeda dengan tradisi di kalian ya. Tradisi di MIPA, maksudnya yang ilmu eksakta gitu. Kita bicara instrumen. Instrumennya apa? Metodenya tadi sudah tahu ya. Metodenya analisis isi. Instrumennya apa? Instrumen penelitian itu apa sih? Lupa lagi. Kiki mau ngomong takut salah lagi, nggak apa-apa. Semua jawaban kalian itu salah nanti. Nggak perlu khawatir lagi. Hanya kita belajar. Apa instrumennya? Instrumen itu apa? Alat untuk mengumpulkan data. Konsep informasi kan udah dikasih tahu tadi, data. Ya informasi itu definisi data. Alat untuk mengumpulkan ini, alatnya apa? Karena kan langsung kepala kalian. Tes nggak mungkin. Observasi nggak mungkin. Masa kalian mau observasi itu clickbait untuk mengumpulkan clickbait? Bagaimana cara kalian mengumpulkan clickbait pada media sosial? Caranya gimana? Apa? Baca apaan? Al-Fatihah. Baca kriteria clickbait. Tentukan jenis-jenis clickbait apa, baca dulu teorinya, kemudian kriterianya apa. Kalian ambil sendiri kan? Kalian kumpulkan kan? Siapa yang mengumpulkan ini clickbait, ini bukan? Peneliti kan? Berarti instrumennya siapa? Peneliti. Jadi maksud peneliti, jangan O-nya panjang-panjang. Dalam penelitian kualitatif, Ibu Bapak, untuk konteks seperti ini, instrumennya si peneliti, karena peneliti yang memutuskan ini data, ini bukan. Ya. The researchers. Kalau kalian kan sangat dekat dengan tes, karena eksperimen, korelasi kan, observasi kan, dekat dengan itu. Nah, kita lihat ini, berarti ada berapa aspek penelitian yang kita sudah diskusikan?
Judul, pertanyaan, tujuan, data dan sumber data, instrumen, metode gitu ya. Nanti langkah pengumpulan data, karena datanya sama, berarti langkah pengumpulan datanya cukup satu. Tapi pada penelitian tertentu misalnya, bagaimana respon pembaca terhadap clickbait. Kita tambah ya, agar kita nambah ininya, variasi datanya. Bagaimana respon pengguna ya, media sosial terhadap penggunaan clickbait. Clear yang nomor 4, bagaimana respon pengguna media sosial terhadap penggunaan clickbait. Tujuannya apa berarti? Jangan mengetahui lagi, awas saja. Apa? Mau apa? Boleh nggak pakai lagi kata-kata di situnya? Boleh. Ya udah, kalau boleh sebutkan aja mau pakai yang mana? Menganalisis respon pengguna terhadap pengguna media sosial terhadap clickbait. Nah, berarti datanya apa? Datanya apa? Datanya respon pengguna, ya. Respon pengguna media massa. Sumber datanya? Sumber data. Kenapa? Pengguna, udah pasti. Pengguna medsos. Berarti instrumennya apa? Instrumen. Questionnaire dan angket sama questionnaire itu sama, Mbak. Ya questionnaire ya, bahasa Indonesianya angket gitu ya. Questionnaire dan wawancara. Kan beda kan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, jadi pada konteks tertentu pertanyaan yang berbeda itu menuntut tujuan yang berbeda dan data yang juga kemungkinan besar berbeda. Di sini contohnya 1, 2, 3 kebetulan datanya sama, tapi yang keempat beda ya. Nah, kita lihat kriteria penelitian yang bermutu 1, 2, 3. Yang keempatnya adalah itu. Siapa yang mau baca? Dengan kesalahan yang ditolerir. Ayo, udah dijamin aman berbuat kesalahan. Baca. Gak ada. Ayo, siapa namanya? Kamu bukan saya Pak, gitu tadi bilangnya. Ayo, siapa mau baca? Gak ada. Ya, ayo Mbak. Ya, what's your name? Nih, si Muti. Muti. Nama dekannya Muti Ningsi. Bukan. Ayo Muti. Yang 4, Pak. Ya, yang sampai reasoning aja ya. Sampai titik aja. Principle 4, provide coherent and explicit chain of reasoning. Ya. Provide coherent and explicit chain of reasoning. Chain itu apa artinya? Rantai reasoning. Penalaran. Reason itu artinya selain alasan,
Bernalar arti reason itu. Kan kalian sudah dengar di pertemuan pertama. Kata run itu ada berapa maknanya? 52 makna kata run. Yang kalian tahu hanya berlari kan? Karena itu favoritnya. Dikasih tugas lari, kasih amanah lari, diomelin lari, run terus. Si punya berapa makna? Tebak salah. 25 kata Muti. 87 si itu maknanya. Ya. Jadi kalau gini cara mikirnya, kalau kalian menggunakan arti atau makna kata itu dalam konteks di sana nggak nyambung, berarti makna yang lain yang dipakai. Jadi kalian lihat rantai alasan. Apa rantai alasan? Kan nyambung. Kalau kalian kan memang bikin alasan berantai, banyak sekali. Kalau sudah di Zoom itu internet lemah, pulsa cepat habis, nggak guna Zoom itu. Makanya saya nggak mau pakai Zoom itu. Karena Zoom lah Indonesia mengalami learning loss. Bukan Indonesia, dunia. Beneran. Bersekolah tapi nggak belajar. Bisa membaca nggak paham maksudnya. Yang disebut sebagai bukan. Kalau membaca nggak paham maksudnya itu functional illiterate namanya. Buta huruf fungsi. Bisa baca tapi nggak tahu maknanya. Kuliah tapi nggak belajar apa-apa. Nah itu learning loss kalau itu. Apa jadi itu provide coherent itu? Kalau dosen kalian menguji membaca dari judul saja, judul apa, bab 1 kan, bab 2 baca apa, tesis skripsi kalian itu, udah langsung ketahuan salahnya. Kita lihat chain of reasoning, ada nggak rantai penalarannya? Nyambung nggak dari judul sampai ke bawah? Udah nyambung aja kan? Kita apa aja yang nyambung? Judul dengan pertanyaan nyambung nggak? Tahunya gimana nyambung? Iya, nyambung itu sesuai artinya. Buktinya apa? Kata-kata kunci di judul itu ada di dalam pertanyaan. Oh iya, betul. Pertanyaan dan tujuan ada chain of reasoning nggak? Bahasa kerennya kan gitu. Bahasa biasanya nyambung gitu ya. Ada, karena setiap pertanyaan berkorespondensi dengan tujuan. Relevan dia, ya. Kemudian logis nggak hubungan antara jenis-jenis data dengan pertanyaan? Logis kan? Kalian kan oleh fakta kan bisa. Oh iya ya, yang saya perlukan itu ini untuk menjawab ini. Kalau nggak ada CB pada media sosial, bagaimana saya melakukan analisis 1, 2, 3? Ya. Kemudian sumber datanya. Kan nyambung antara data dan sumber data. Bahwa untuk 1, 2, 3 sumber datanya ya media sosial. Bahwa nomor 4 sumber datanya ya penggunanya. Ya. Clear di situ chain of reasoningnya. Kemudian instrumennya 1, 2, 3 juga clear, itu researcher. Tapi yang keempat, pengumpul datanya bukan lagi researcher. Kan yang bikin kuesioner tapi researcher, Pak. Nggak begitu caranya. Yang langsung memilih data atau bukan data itu yang disebut instrumen. Kan kalau untuk kasus 23 yang memilih CB atau bukannya peneliti, makanya instrumen. Di sini yang menentukan responnya apa kan kuesioner. Bukan peneliti yang menentukan responnya apa. Nggak bisa peneliti menentukan responnya apa. Ya, kuesioner lah yang menentukan berdasarkan uraian apa saja respon yang diharapkan dan dipilih gitu. Kemudian metode. Jadi kita bisa katakan dari mulai judul sampai method, maka dia memenuhi syarat provide coherent chain and explicit chain of reasoning. 5 itu replicate and generalize across study. Kalian pernah dengar replika tidak? Apa replika itu? Tiruan. Kalau replicable dapat ditiru. Replicability ketertiruan, ya.
Jadi penelitian yang baik itu harus bisa direplika oleh orang lain. Kenapa? Karena prosedur ilmiah itu berlaku sama di seluruh dunia. Maka kalau Anda mau buat penelitian skripsi, hanya kalian dan Tuhan kalian yang tahu. Orang lain meneliti seperti itu nggak tahu gimana analisis datanya, berarti penelitiannya tidak replicable. Makanya ada istilah replica research. Apa replica research? Ya riset tiruan, penelitian di luar negeri sana ditiru di Indonesia gitu. Berhasil enggak gitu ya. Boleh penelitian seperti itu. Kemudian disclose research to encourage professional scrutiny and critique. Semua research itu harus disajikan ke depan orang banyak untuk dikritisi, diperbaiki. Jadi kalau kalian diuji, itu bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki hasil penelitiannya, perbaiki kesalahan yang dibuat. Maka kalau dosen juga ketika ujian skripsi menyalah-nyalahkan mahasiswa, nggak boleh seharusnya secara etika. Harusnya menemukan kesalahan dan menyarankan perbaikan, gitu kan. Jadi seharusnya kalian kalau ujian skripsi nggak usah terlalu takut, kan ada pembimbing. Kecuali kalian nggak ngikuti bimbingan, lain lagi ceritanya, gitu ya. Berarti nggak boleh ngasih coret ya Pak? Kenapa? Berarti nggak boleh ngasih coret ya? Bukan nggak boleh ngasih, harus. Karena tujuan kami memang mencari kesalahan. Tapi harus ada solusinya. Kalau nggak etis itu. Ya. Karena memang tujuannya adalah untuk memperbaiki hal-hal yang kurang. Baik dari segi aspek penulisannya, dari segi bahasanya, isinya, metodenya, semuanya gitu ya. Itu ibu bapak ciri-ciri penelitian bermutu. Ini contoh chain of reasoning. Coba bab 1 sampai bab 5, kalau skripsi kalian itu berarti ada hubungannya, saling berkaitan. Ya, nggak bisa enggak. Nah ini contohnya. Kembali ke sini. Yang kalian harus lakukan dan dikumpulkan minggu depan ya. Tapi karena kalian baru pertemuan ke-6, berarti dikumpulnya 2 minggu lagi ya. Dari 1 sampai 9.0 ya. Ya sampai 10, sorry. Sampai 10. Itu diisi. Ya. Latar belakang tadi isinya apa? Alasan mengapa kalian memilih judul seperti ini. Di dalamnya harus memuat penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian kalian. Sudah? Ada pertanyaan? Kelompoknya menggunakan kelompok yang lama silakan, yang baru silakan. Jangan nanya lagi berapa orang satu kelompok. Kan sama dengan yang sebelumnya. Ada pertanyaan? Enggak? Aulia, dua-duanya? Yang lain? Enggak ada? Yang dari kimia maupun pendidikan kimia? Oh ya, jangan lupa juga research area. Research area itu topik tadi ya. Misalnya ini tadi contohnya ini research area-nya apa? Ayo, kalau judulnya seperti ini research area-nya apa? Itu seperti di papan, bukan di sini nggak ada. Komunikasi dengan media sosial. Apa? Komunikasi. Ya, dalam media sosial itu topik areanya, research area-nya. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada.
Judul-judulnya kalian sudah punya belum? Udah apa mas? Sudah dikumpulkan ya? Belum. Silakan usulkan, nanti kirimkan lewat WA saja. Jadi kalau kalian misalnya bisa minggu ini memberikan judul dan masalah. Ya. Ini judul saja dan masalah. Kirim ke saya, nanti saya komentari langsung via WA. Ya. Dibuat dalam satu file nanti oleh Ahmad. Satu file, kelompok 1, judulnya apa, masalahnya apa, buat dalam satu file, kirim ke saya, nanti saya komentari satu-satu. Sudah memenuhi syarat belum? Gitu ya. Setelah itu kalian mulai mengerjakan proposalnya. Nilai proposal akan menjadi nilai UTS ya. Proposal dan sin-sin sebelumnya. Terus saran saya, jangan buat laporannya nanti kan dalam bentuk artikel ya. Gak usah mengambil jurnal orang lain, karena pasti ketahuan langsung kan. Ada alat apa untuk mendeteksi kesamaannya? Ya gak usah ribet-ribet pakai turnitin juga cepat apa. Di Google aja, di copy paste beberapa kalimat, kalau di Google langsung ketemu tuh. Ya, nah tahun lalu kan ada yang begitu. Masih saya kasih nilai B, masih protes gitu ya. Harusnya kan udah TL aja gitu. Tapi katanya nggak boleh karena ini kan musim kelas online, nggak boleh di TL kan. Nah kalau kalian kan sudah ada pertemuan jadi boleh TL. TL apa? Pasti sudah lulus. Nggak ada kan yang TL selama kalian online? Ada nggak NE? Ada kali. Karena ada edarannya selama daring nggak boleh nilainya E. Makanya alumni kelas daring itu alumni yang belum teruji kata orang. Sudah ada pertanyaan? Tidak, silakan. Kalau bisa hari ini sih ada judul gitu ya. Kalau tidak sampai akhir minggu ini ada judul dan masalah diberikan ke. Kalau sudah ada judul dan masalah, silakan aja sampai ujung gitu ya. Buat seperti ini saja. Apa? Judul, pertanyaan, tujuan, data, sumber data, instrumen dan metodenya apa? Biar saya bisa komentari akhir pekan ini. Tahu lihat ada pertanyaan? Enggak, clear. Untuk file yang dikirimkan itu kayak Buat aja, iya, buat gabungan dari semuanya. Yang telat ngumpul ya nggak usah, biarin aja. Yang ngumpulkan saja, biar segera saya beri masukan. kemarin judulnya boleh sama katanya judulnya apa? Dengan yang mana? Judul sama tapi Misalnya? bohongan. Dia jawab cegu, Maksudnya datanya? Lu masuk ke saya. Mau baca lewat lagi. Judulnya sama. Ini coy. Datanya apa Mau misalnya? bicara nanti malam. Media sosialnya di satu di YouTube, satu di ini gitu. Iya, misalnya di boleh. Apa ya? Kenapa sih? Ya, ini menarik. Boleh nggak bolehnya ya? Boleh nggak? Misalnya kebohongan dalam clickbait pada YouTube. Satu lagi pada Instagram. Satu lagi pada TikTok. 3. Boleh nggak? Secara ilmiah, kalau secara administratif boleh aja. Secara ilmiah nanti kalian substansinya akan tidak menemukan banyak hal yang berbeda. Datanya tidak cukup. YouTube kan itu saja. Apa clickbait yang muncul kalau YouTube? Kan hanya judul dan gambar kan? Semua YouTube begitu nggak? Iya, berarti hanya satu media sosial, bukan satu media sosial, satu sumber data dong yang kalian analisis. Akan banyak nggak hasil yang kalian analisis? Nggak ada. Gitu ya. Tapi kalau teks berita dicampur, misalnya teks berita di berita-berita online itu kan banyak tuh.
Ferdi Sambo meninggal dan meninggal dengan bau menyengat kan? Saya baca itu. Tapi karena saya sudah tahu ini kantor berita ini bikin yang enggak aja gitu. Dia bikin berita sesuatu yang sebenarnya dibantahnya sendiri kan gitu. Agar orang ngeklik gitu. Itu kan di berita. Berarti kan kemungkinan besar kata-kata kan yang dipakai kan. Secara administratif boleh, secara substansi keilmuan kalian akan kekurangan data. Ya. Jadi intinya boleh apa enggak? Boleh, tapi kalau bisa jangan sampai. Jangan, saran saya. Kalian nggak punya banyak data nanti. Ya. Makanya kalian bedakan media sosial yang sifatnya tulisan, gambar, audio visual. Maksudnya bukan gambar, tulisan dan audio visual serta audio. Ada nggak medsos yang audio saja? Kan podcast, Instagram, lain-lain itu kan sama semua ya. Bentuknya audio visual kan? Jadi cara membaginya visual, audio visual, dan teks. Visual gambar saja misalnya. Kan ada tuh yang gambar saja. Banyak tuh di media sosial sekarang gambar-gambar yang paling berpengaruh di tahun sekian, misalnya tentang kebakaran hutan, tentang LGBT, yang cuma satu gambar saja. Itu kan pesannya banyak. Jadi kira-kira kalau kalian berpikir boleh tidaknya, bayangkan jenis media sosial itu sebenarnya cuma ada 3. Sebenarnya 2 yang paling banyak ya. Teks dan audiovisual, udah itu saja. Jadi saran saya jangan kesulitan data kalian. Pak, Ya. berarti kita nggak sampai ngumpulin data kan? Kenapa? Sampai ngumpulin data nggak sih kita, Pak? Sampai membuat laporan penelitiannya. Kalau sampai 2 minggu ke depan proposalnya, sampai akhir semester hasilnya dalam bentuk artikel. Kan tadi saya jelasin artikel gimana. Maka kalian punya waktu untuk meneliti selama berapa minggu? Lumayan kan, sekarang baru pertemuan ke-6. Masih ada 10 pertemuan lagi untuk meneliti. Tapi kita batasi, kalian membuat penelitiannya sampai pertemuan 12. Jadi 6 minggu lagi, ya. Karena pertemuan 17, 13, 14, 15, 16 itu untuk presentasi hasil penelitian kalian. Ya. Ada lagi? Enggak? Ya. Udah ya? Sampai ketemu, kalau kalian ngajak ketemu nanti. Ya.